PDIP konsisten anti dan sangat marah dengan Jokowi, mestinya sampai 2029 PDIP tak ada di dalamnya, kan ada Gibran di situ. Apapun judulnya, Gibran itu anak presiden, anak Jokowi, bukan anak yang lain. Nanti per hari ini kalau psikologi politiknya itu ada, bagi saya agak sulit menerima anti Jokowi, menolak Jokowi, bergabung dengan Prabowo, tapi di situ ada Jokowi. Saya sulit cari ilmu politiknya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini orang yang mempunyai jiwa yang sangat besar, dan beliau juga dalam beberapa hal mengatakan bahwa beliau menghormati Ibu Megawati, termasuk Pak Prabowo. Jadi intinya mengenai nantinya Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan ketemu, saya yakin Pak Jokowi akan senang dan bahagia, termasuk kita anak-anak bangsa, karena kita melihat bahwa ini adalah suatu kebaikan buat bangsa kita ya. Kita lihat Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak ikut dalam penentuan kabinet. Dalam berbagai kesempatan juga bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi atau menitipkan nama-nama itu. Kalau PDI Perjuangan sudah nggak memikirkan Pak Jokowi, ya, ya karena Pak Jokowi udah nggak memikirkan PDI Perjuangan ya. Buat apa kami pikirkan ya? Kalau tadi misalnya dikatakan banyak sekali yang beralasan, iya bahwa misalnya tidak bertemu selama ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu kan secara prinsip kan Bu Mega kan ingin menghormati konstituen pemilihnya Ganjar Mahfud, apalagi ada kompetisi ya dalam Pilpres. Habis selesai kan nggak bisa tiba-tiba langsung bertemu, nanti masyarakat di bawah kan melihat seperti apa. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana tetap menjaga demokrasi, kemudian menjaga suaranya konstituen kami dengan misalnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke pengadilan. Jadi ini proses-proses itu yang menjadikan bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi, belum bisa terjadi, bukan karena faktor Jokowi atau ada apa di situ, enggak. Ibaratnya gini, ini mau ada hajatannya Pak Prabowo nih, yang berjodoh dengan rakyat adalah Pak Prabowo. Nanti mau ada resepsi tanggal 20 Oktober. Nah, kita yang hidup dalam sekomplek, kami yang belum berjodoh dengan rakyat, kan harus berbesar diri. Tidak boleh mengganggu ada resepsi yang akan dijadikan pada tanggal 20 Oktober itu. Ini kan bicara seakan-akan tidak pernah ada persoalan antara Megawati dengan Pak Jokowi. Di permukaan memang keduanya tidak pernah saling jelekkan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi dukung Prabowo kalau memang sejak awal misalnya cukup happy dengan PDIP dan Megawati. Artinya memang ada konflik hati yang nggak bisa dibantah, Bang Silvester. Antara? Ya misalnya Jokowi nggak mau dong terus-terusan disebut sebagai petugas partai. Ya buktinya Jokowi jalan sendiri tanpa PDIP, mengusung anaknya jadi wakilnya Pak Prabowo dan menang Pilpres. Itu kan ada hal-hal yang nggak harus disebut secara eksplisit bahwa Jokowi nggak nyaman dengan PDIP, nggak nyaman dengan Megawati Soekarno Putri. Begitupun dengan PDIP, jangan-jangan misalnya per hari ini menganggap bahwa tak ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya justru melihat sebaliknya ada persoalan. Panjang ini cerita, Pak. Bukan hanya selesai dalam pertemuan Prabowo dan Mega. Nggak selesai. Atau itu buku karena baru pasti lagi? akan dihitung oleh PDIP apa yang dilakukan oleh Jokowi di 2024 ini bukan hanya soal setelah 20 Oktober selesai. Panjang ini cerita bareng. Apalagi saya menduga sepanjang PDIP itu ada, rasa-rasanya perdamaian dengan Jokowi itu agak sulit untuk bisa diwujudkan ya. Karenanya kalau terjadi pertemuan antara PDIP, Megawati dengan Prabowo, ini kan dimaknai bahwa seakan-akan memang ya Pak Jokowi dalam hal ini pengaruh politiknya nggak lagi dilihat sebagai presiden ya, apalagi ini jelang pelantikan kurang lebih sebulan orang melihat ya bahwa Pak Jokowi sebagai presiden tak lagi dalam tanda kutip ya auranya tidak sekuat meski dulu. Anaknya adalah wapres terpilih. Betul ya, kan kita tahu bahwa wapres itu kan tidak sekuat presiden posisinya. Yang ingin saya katakan Afi, bahwa mau ketemu ataupun tidak, ini kan sebenarnya secara prinsip kan tidak ada hubungannya dengan keinginan masyarakat di bawah. Masyarakat sudah lupa kok dengan Pilpres. Jadi ini keinginan elitis yang sebenarnya keinginan elit aja. Tentu dikabulkan. Kalau kita membaca fatsun politik Prabowo ini kan ingin berkawan dengan semua orang. Bahwa Pak Jokowi ada jarak politik dengan Mega, SBY ada jarak politik dengan Mega, tapi bagi Prabowo Subianto di dunia ini tak ada lawan yang kemudian harus dihadap. Semua rekan yang perlu dirangkul. Nah itu Prabowo yang saya sebut tak punya jarak psikologis apapun dengan siapa. Baik. Bang Silvester mau menambahkan bahwa kemudian ini nggak ada urusannya sama Pak Jokowi. Mau nyaman, mau tidak nyaman, ini urusannya lembar antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Jokowi bisa jadi lembaran yang lain gitu. Ya makanya tadi kan Pak Jokowi kan nggak ada masalah gitu loh. Bahkan Pak Jokowi kami meyakinin akan senang gitu loh. Mengenai perbedaan Pak Jokowi dengan Bu Mega ya, dalam hal ini kan dukungan kepada siapa
yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia ini menjadi negara maju. Itu dulu, bukan karena dikatakan petugas partai atau di lain-lain, itu persoalan yang nomor terakhir. Karena kalau berbicara dukungan itu, Pak Jokowi itu sudah lama ngomong sama kita dan mungkin orang lain ya, bahwa beliau menginginkan Indonesia ini nantinya jangan menjadi negara gagal. Dan itu kalau kita melihat Pak Prabowo dalam beberapa bukunya, itu juga menginginkan Indonesia ini menjadi negara maju di 2045. Ya. Jadi klop. Mengenai dukungan ke Pak Ganjar, itu kan diputuskan Ibu Mega sendiri gitu loh. Tanpa juga ngobrol dengan Pak Jokowi. Oh, di situ masalahnya ya. Di situ masalahnya. Jadi gini, biar agak jelas nih, biar agak jadi jelas. intinya bahwa yang Pak Jokowi dan kami semua menginginkan, Jadi di situ Guntur ya masalah. mendorong Pak Prabowo itu karena menginginkan sosok yang bisa membawa Indonesia maju, yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai. Tapi itu nggak disampaikan ya, nggak disampaikan. Iya, ini baru kita dengar nih, Pak Jokowi nggak pernah bukan. ngomong kayak Ya, gitu. Mungkin kita pernah dengar. Tapi Makanya Pak dulu Jokowi pernah nggak pernah kami bicara kayak bikin, gitu. sebenarnya kan Pak Ganjar bikin acara di GBK, waktu itu rambut putih, ya kan. Terus Bu Mega itu terakhir kan udah menetapkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Iya. Ya. Berarti kan Pak Prabowo sendirian nih, ya kan? Pak Prabowo kan sendiri nih, berarti kan awalnya itu kita menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu. Kenapa intinya. Pak Jokowi nggak ikut perintah Bu Enggak, Mega? bukan. Parsimoninya gimana? adalah kenapa Pak Jokowi nggak ngomong ke Bu Mega. Kalau nggak mau Bu Ganjar gitu. Saya ke Prabowo, bagaimana boleh? Oke, kalau kita balik lagi ke Waktu itu pertemuan abang- ini gitu loh. Wak- Adakah makna Oh, iya. pertemuan ini gitu? Karena ada waktu Pak Prabowo itu, yang ingin Pak Jokowi bertemu itu dengan Bu nggak Mega. dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai dukungan itu, Bang. Oh gitu, nggak Oke. dikasih kesempatan oleh. Ya, karena Bu Mega ya queen maker lah, Pak Jokowi. King makernya bukan Pak Jokowi. Intinya Ini begitu. jangan ditarik nih ya, karena Pilpres sudah selesai. Meskipun Iya, apakah iya. kemudian hati-hati, enggak. Saya ini ada kaitannya dengan Enggak. oke, Bang Habib mau ngomong Enggak, dulu, bukan. silakan. Kalau kita datang ke sini terus dibilang jangan ditarik ke belakang ya, wah mati Gini, kita. gini. Karena Mati kita. karena Nah, melihat peristiwa bahwa yang ini terjadi belum sebelumnya. selesai, ada Makanya, unfinished business. makanya saya misalnya ngomong seperti nih. ini, Oke, misalnya baik. seperti ini, sedikit aja saya 2 kalimat. Kenapa tadi dia bilang panjang? Saya setuju panjang Ya. karena misalnya dengan Pak SBY kan panjang ceritanya. Walaupun bertemu-temu juga di beberapa kesempatan. Kita tahu kenapa. Anda maju ya? Enggak, Bu. Nah, kan itu. Kan keulang lagi nih. Iya. Ya. Nah, kan kalau seperti ini Historinya. kan kurang lebih begitu. Oh, mau ke sana tapi kok nggak disampaikan gitu. Tapi jangan dibilang kita jangan mundur ke belakang loh. Oke. Kita sama-sama setuju ke depan menatapnya. Tapi Ya. yang belakang ini kan jadi persoalan. Jadi ada urusan belakang yang memang belum selesai sehingga urusan depan Kalau bisa. saya sih pengennya cepat selesai gitu kan. Tadi Jadi saya gini. bilang. Perannya Pak Prabowo gimana? Jadi Mas Habib? gini. Ada 3 level relasi ya antar para pejuang politik ini, Pak. Satu soal ideologi, level ideologi, santai aja. 2 level politik, ya kan. 3 level organisasi. Oke. Ya, kadang kita nggak bisa ketemu dalam konteks organisasi satu sama lain. Bisa musuh-musuhan, musuh gontok-gontokan, adu taktik, adu strategi. Ada yang kecolongan, ada yang merasa kecolongan. Dalam konteks politik juga demikian, bisa ada perbenturan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih luas, sangat mungkin semua pihak itu menanggalkan kepentingan masing-masing. Iya. Jadi ini kita bicara praktek yang memang sudah terjadi sejak zaman pergerakan dahulu, ya. Terus seperti itu, ya, aktor yang berganti sampai saat ini, itulah tradisi yang saya pikir seringkali diterapkan. Ya. Mungkin dalam konteks organisasi Pak Jokowi tidak termaafkan. Dalam konteks politik dianggap ya quote and quote mengkhianati teman-teman PDIP Perjuangan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih global, kebangsaan, bagaimana cita-cita sama-sama punya cita-cita mengantarkan bangsa ini ke tujuan, ke cita-citanya, ya. Mungkin itu masih bisa ketemu. Nah, itulah ya yang harusnya bisa menjadi alat pemersatu kita semua. Ya. Bagi kami, bagi Pak Prabowo, kita ini nggak akan selesai kalau terus mencari perbedaan satu sama lain, karena faktanya kita memang Ya. berbeda-beda. Oke. Apa ya kan? Tapi tentu ada satu titik di mana kita bisa saling kompromi, ya kan ya, hal-hal yang besar itu. Makanya kan ini pertemuan nggak sederhana sebetulnya. Apa itu yang Ya, kalau kompromi itu juga pertemuan- ditawarkan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan Nah, ini dengan Bu Mega? gambaran saya berpendapat seperti ini dengan melihat praktek yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Ya.
dalam konteks ideologi, saya pikir para tokoh-tokoh bangsa ini masih bisa ketemu kok, ya kan ya. Jadi sehingga Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, tidak harus dia merasa apa namanya, atau Pak Jokowi merasa ditinggalkan Pak Prabowo, nggak harus begitu juga, gitu kan ya. Begitu juga Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, tidak merasa juga harus berkhianat atau meninggalkan konstituennya, enggak, gitu loh. Soal politik, soal organisasi gampang kita ini kok. Ya. Tapi dalam konteks ideologi kita memang harus ketemu. Ini Anda kenapa? setuju nggak kalau Bang Adi dan Bang Ege bilang bahwa sebentar, tapi kemudian ini masih panjang nih? Nah iya, itu di mana, di level mana? Apakah yang panjang nggak akan selesai mungkin di level organisasi tadi. Di level politik nggak akan selesai. Dan politik. Tapi dalam konteks ideologi, ya saya pikir cerita-cerita kan banyak dulu. Bagaimana misalnya Bung Karno ya dengan tokoh-tokoh yang berseberangan bisa ngomong soal yang mereka sepakat dalam konteks ideologi yang lebih tinggi daripada hal jadi perlu ditarik panjang nggak menurut Anda? Kalau kemudian tadi bukan persoalan panjang, makanya perlu ditarik mundur nggak kira-kira? Tolong dipahami yang saya sampaikan 3 level tersebut. Ini bukan soal tempus, bukan soal waktu panjang ke belakang, tapi soal ruang lingkupnya seperti apa, soal lokusnya seperti apa. Kami itu selama informasi yang kami dapat bahwa belum ada keputusan mau masuk atau di luar kabinet, berarti pengandaian-pengandaian itu tidak bisa kami sampaikan, kami komentari. Karena belum kejadian. Ya, kan belum terjadi kan. Bahwa keputusan itu nunggu dari Ibu Mega ataupun nanti mungkin di Kongres tahun depan misalnya itu. Minimal PDP melihat bahwa ini upaya Pak Prabowo untuk yang disampaikan ingin merangkul semua. Makanya kalau itu konteksnya adalah seperti katakan tadi, sebenarnya kan pertemuan ini kan kalau kita lihat kan pertemuan biasa ya, meskipun banyak orang yang menunggu kemudian banyak spekulasi, tapi kan konteksnya jelas. Ini mau pelantikannya Pak Prabowo, kita juga harus menghormati, kita harus menghargai. Ada acara, ada walimah lah dalam bahasa yang sederhana. Suksesinya Pak Prabowo, kita juga ikut mendukung agar suasana lebih kondusif. Tapi kan jangan dibaca bahwa ini soal tawar-menawar atau transaksi atau masuk dalam kabinet. Tidak, sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Kemudian dibicarakan lagi Pak Jokowi, ya tambah ruwet nanti kan persoalan ini kan. Banyak sekali perbicaraan padahal ya ini 2 tokoh yang selama ini mungkin banyak yang menyebutkan bahwa ini ditunggu-tunggu pertemuan itu untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ya kita tunggu saja. Ini harinya belum ada, jamnya belum ada, tapi kan sudah spekulasinya udah berkembang. Ada yang menilai bahwa kemudian ini pertama kalinya loh Bu Mega mau bertemu dengan presiden yang menang. Kan sebelumnya ketemu Pak SBY juga nggak mau gitu. Berarti kan ini sudah langkah yang baik gitu. Membaca arahnya kemana nih kira-kira? Karena kan Pak Prabowo itu nggak pernah bahwa nggak pernah ada masalah dengan Ibu Mega. Gitu. Kan tadi saya bilang. Ada masalah, ya kan? Kalaupun itu kompetisi, ya ini kompetisinya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, dan selama ini adalah Ibu Mega benar-benar menghormati konstituen orang yang memilih Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sampai ada gugatan hukum. Bentuk dari keseriusan kami untuk menghormati para pemilih dari Ganjar dan Mahfud. Tapi ketika ini sudah selesai, ya masyarakat sudah menentukan, kemudian ada acara yang sangat penting, suksesi dan sebagainya, kita harus menghormati dan menghargai. Dari konteks itulah pertemuan itu bisa terwujud. Dibaca. Kita harapkan terwujud. Gitu. Terlalu dini kah kemudian spekulasi yang berkembang di luar, karena kemudian juga pas banget Pak Prabowo lagi nyusun katanya 44 menteri gitu yang akan mengisi kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlalu dini kah atau ternyata memang biasanya juga spekulasinya terjadi itu karena kan ada tawar-tawar menawar di politik ini, Mas Adi? Ya saya kira memang sangat prematur ya untuk bicara soal komposisi menteri bagi PDIP, karena memang suasana kebatinan politik pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar per hari ini sekalipun nggak selesai ya. Apalagi misalnya ada variabel-variabel Jokowi yang saat ini masih jadi presiden, rasa-rasanya sulit, Afi, dalam konteks itu. Nah, tapi yang kedua ya, tapi kalau kita membaca dinamika politik di Indonesia secara umum, mungkin PDIP akan menjadi perhitungan di kemudian tahun ya, karena memang ada kecenderungan koalisi di Indonesia ini kan semi permanen. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, tak ada judulnya itu yang sifatnya permanen, bahwa semua partai yang mendukung Prabowo itu tegak lurus sami'na wa ta'na 100% sampai akhir. Tidak. Ada kecenderungan muncul oposisi dari dalam, terutama sudah memasuki
tahun keempat dan kelima, biasanya partai-partai sudah mulai bermanuver, dia mulai genit, dia mencoba untuk mencari simpati dari pemilih, tentu untuk menghadapi pemilu 2029. Dalam konteks itu saya kira Prabowo pasti berpikir, kalau teman koalisinya yang sejak awal ini sudah mulai genit, bermain mata dengan yang lain, bukan tidak mungkin butuh teman yang relatif kuat dan solid seperti PDIP untuk menjadi partner di dalamnya. Apalagi misalnya juga Prabowo sudah menunjukkan sekalipun bersaing dengan PDIP 2029 mereka bisa saja bergabung dengan gitu satu sama yang lain. Kan ini yang sebenarnya dibaca oleh publik. Tapi per hari ini kalau PDIP konsisten anti dan sangat marah dengan Jokowi, mestinya sampai 2029 PDIP tak ada di dalamnya. Kan ada Gibran di situ. Apapun judulnya, Gibran itu anak presiden, anak Jokowi, bukan anak yang lain. Tapi per hari ini kalau psikologi politiknya itu ada, bagi saya agak sulit menerima anti Jokowi, menolak Jokowi, bergabung dengan Prabowo, tapi di situ ada Jokowi. Saya sulit cari ilmu politiknya kalau itu.